Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Salam jumpa dalam channel Warta Kabar Baik. Oke ya, langsung aja sahabat-sahabat. Pada video kali ini saya beri judul Dalam hal ini saya membela Abdul Somad. Dalam hal apakah saya membela Abdul Somad? Jadi begini sahabat-sahabatku. Belakangan ini kan sedang heboh ya. Kasusnya Daniel Mananta ya dengan Abdul Somad, yaitu ketika membahas tentang kata-kata Daniel Mananta setelah berjumpa Abdul Somad, kemudian ada 5 hal, dan salah satunya adalah Daniel Mananta mengatakan ada unclean spirit atau roh najis di dalam patung-patung yang ada di gereja-gereja. Nah, kemudian menyikapi pernyataan dari Daniel Mananta itu, muncul banyak komentar. Banyak orang memberikan komentar, banyak pihak memberikan komentar. Dan kemudian saya mendapat satu video yang menurut saya ini sangat penting untuk diklarifikasi ya. Yaitu komentar terhadap pernyataan-pernyataan Daniel Mananta yang diberikan oleh Ibu Rina Solihin dalam kanal YouTube-nya. Adapun setelah saya menyimak video yang disampaikan oleh Ibu Rina Solihin dalam rangka mereaksi pernyataan Daniel Mananta itu, ternyata dalam video Ibu Rina Solihin itu mengandung kebohongan-kebohongan publik yang berupa pemelintiran-pemelintiran fakta. Yakni yang dipelintir adalah ceramah dari Abdul Somad ketika mengatakan bahwa hukum mencuri listrik negara itu haram. Tapi dalam videonya Ibu Rina Solihin itu ditampilkan, dipotong-potong, diedit-edit begitu, seolah-olah Abdul Somad pernah mengatakan bahwa mencuri listrik negara itu boleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan ini menurut saya sangat fatal sekali. Ya, dalam videonya Ibu Rina Solihin itu juga menampilkan cuplikan-cuplikan Abdul Somad ketika mengatakan tentang ISIS. Ya. Dalam video itu yang ditampilkan oleh Ibu Rina Solihin, terkesan kental bahwa Abdul Somad seolah-olah mendukung ISIS. Padahal fakta sebenarnya Abdul Somad sangat menentang ISIS. Nanti saya akan tampilkan juga video yang lebih utuh. Ceramahnya Abdul Somad tentang ISIS. Nah, sekarang mari kita simak dulu ya. Cuplikan dari videonya Ibu Rina Solihin. Ini ya sobat-sobat. Jadi di channelnya Ibu Rina Solihin. Ini videonya. Agak silau ya. Bisa dilihat ini ya. Bentar, ini judulnya ini. Yang ini videonya ya. Judulnya Heboh. Kasihan Daniel Mananta kena prank. Siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat? Heboh, kasihan Daniel Mananta kena prank. Salah berguru fatal. Begitu judulnya ya. Nah, itu adalah video reaksi dari Ibu Rina Solihin tentang pernyataan-pernyataan Daniel Mananta. Nah, teman-teman, saya tidak akan perdengarkan dari awal ya. Tapi saya akan tampilkan dari sekitar menit ke 4 ya. Ini pernyataan Daniel Mananta yang kemudian nanti ditanggapi secara tidak benar ya, atau ada kelicikan dari Ibu Rina Solihin ini ya. Perhatiin baik-baik. Dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open. Dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa
memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang. Perhatiin baik-baik ya teman-teman. Jadi tadi Daniel Mananta memberikan tentang bahwa dia setelah ngobrol dengan Abdul Somad, dia bisa mencintai bla 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 dan sebagainya. Tapi kemudian Ibu Rina Solikin menampilkan video tanggapan ini tadi. Ada kambing ketawa tadi ya. Wah, kemudian nih perhatiin. Dia mencomot-comot ceramahnya Abdul Somad. Kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Perhatiin ya. Ini tentang mencuri listrik. Ingat baik-baik. Kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah. Berarti milik bersama. Kita curi aja. Itulah yang ditempelkan salib. Ya. Jadi di cuplikan video ini seolah-olah terkesan Abdul Somad mengizinkan atau membolehkan orang mencuri listrik. Karena itu dicuplik video itu. Abdul Somad mengatakan, karena ini milik bersama, jadi boleh kita curi. Nah, padahal kalau teman-teman mendengarkan video yang asli ya, teman-teman bisa cari sendiri nanti. Abdul Somad itu pernah ceramah tentang hukum mencuri listrik dan air. Ya. Dan itu ada beberapa kali disampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan Abdul Somad tegas mengatakan bahwa mencuri listrik dan air negara itu hukumnya haram. Nah, tetapi ada video di mana Abdul Somad memberikan contoh. Ada contoh orang-orang yang berdalih membolehkan mencuri listrik. Karena listrik itu kan milik bersama. Jadi ya boleh dong kita curi. Nah, statement Abdul Somad itu dipelintir. Seolah-olah itu pernyataan Abdul Somad. Padahal bukan. Teman-teman bisa cari video-videonya Abdul Somad sendiri. Ya, ketika Abdul Somad mengatakan tentang hukum mencuri listrik dan air, tidak boleh. Justru Abdul Somad sedang membantah alasan dari para pencuri listrik yang mengatakan nggak apa-apa karena milik bersama, jadi boleh kita curi. Nah, Abdul Somad justru membantah. Nah, tetapi video yang lengkap, pernyataan yang lengkap dipelintir, dipotong-potong seolah-olah mengesankan Abdul Somad mengizinkan orang mencuri listrik. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua, teman-teman. Ini lebih parah lagi ya. Jadi Ibu Rina Solikin ini menampilkan videonya Abdul Somad ketika seolah-olah mendukung ISIS. Perhatiin baik-baik ya. Di belakang ambulan. Kalau masjid kita Perhatiin. punya ambulan, balik dari sini. Sebentar lagi. Ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Sebentar. Katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Sebentar, teman-teman ya. Dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ini. tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Ya. Pernyataan tadi seakan-akan Abdul Somad mendukung ISIS. Coba kita dengar lagi. Bentar. Benda kami, tak gimana sih. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Kepalanya. Bentar. Yang cocok sama dia. Ambulan. Kalau masjid Bentar. kita punya ambulan, Sebentar, teman-teman. balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan. Perhatiin baik-baik sebentar lagi ya. Memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Sebentar lagi. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Nah, ini. Perhatiin ini. Orang yang mengejek, Habis gini. mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol.
Ini. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Ya, seolah-olah Abdul Somad pernah berkata, saya pernah ditanya bagaimana pendapat Anda tentang ISIS. Bagus, langsung dipotong di situ. Videonya Abdul Somad, ceramahnya itu dipotong segitu. Saya sebentar lagi akan tampilkan video aslinya ya teman-teman ya. Video aslinya, perhatiin baik-baik. Ini. Ya Ustaz, Saya ISIS, bagi yang mau mencari tulisan Arabnya namanya Daesh. Jadi kalau ada menyebut, bingung saya Pak Ustadz, apa ini Daesh? Daesh itu artinya Daulah Islamiyah Iraq wa Suriah, Daesh. Daulah Iraq Suriah, Daesh. Bahasa Inggrisnya ISIS, Islamic State Iraq and Suriah. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Kok bagus Pak Ustadz? Ikatan suami idaman istri. ISIS itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah disebabkan tiga. Apa yang tiga? Pertama, Abu Bakar al-Baghdadi mengangkat dirinya sendiri. Dalam Islam, khalifah tak mengangkat dirinya. Abu Bakar tak mengangkat dirinya. Sahabat membaiat Abu Bakar. Begitu. Ali tak pernah mengangkat dirinya. Setelah Utsman meninggal, sahabat membaiat Ali. Abu Bakar, nak, kalian baiat aku. Siapa yang tak membaiat aku, kafir. Dibacakannya hadis, man mata, siapa yang mati. Walaysa fi unuqihi bai'ah, tidak membaiat, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu kesalahan fatal dia pertama. Yang kedua, mereka mengkafirkan semua yang tak sekeyakinan dengan dia. Ini yang disebut dengan keyakinan takfiri. Syiah itu takfiri, ISIS juga sama takfiri. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darahnya. Maka keyakinan takfiri itu bukan ahlu sunnah. Yang ketiga, cara-cara dia menyiksa itu bukan cara-cara Islam, tapi lebih pada cara-cara yang dilakukan oleh Guantanamo, orang-orang yang pernah dilatih lama oleh tentara Amerika. Maka bukan isu orang mengatakan ini bentukan Amerika, Eropa, Israel. Tapi masalah ISIS jangan baca koran. Karena koran itu yang betul cuma dua, harga sama tanggal. Karena beritanya dari Reuters. Reuters itu kantor berita Yahudi. Maka bacalah website ulama yang terpercaya. Di antaranya ulama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau memfatwakan ISIS itu bukan Islam, tapi bentukan. Yang terjadi sekarang itu perang antara dua. Syiah dengan rezim Bashar al-Assad, didukung oleh Iran dan Suriah. Kenapa Iran mendukung? Karena keluarga Assad itu ayahnya namanya Hafiz al-Assad, partainya partai Hizbul Ba'as. Ba'as itu PKI-nya tempat kita. Makanya Suriah itu didukung oleh Rusia. Kemudian didukung oleh Syiah karena dia agamanya Syiah Nusairiyah. Ini Syiah berkonflik dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu Jabhah Nusrah. Semua Ahlus Sunnah bergabung di kelompok ini. Jadi pertempuran itu antara dua, antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Datang ISIS di tengah abu-abu. Ini yang merusak nih. Akhirnya semua orang yang ke Suriah dituduh bergabung dengan ISIS. Padahal ISIS itu hanya merusak. Jatuh bantuan, jatuh senjata, tiba-tiba bisa jatuhnya ke camp ISIS. Amerika itu bukan bodoh, bisa pula salah jatuh ke bawah. Dia ahli. Oleh sebab itu maka pendapat ulama yang terpercaya, ISIS bukan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya sahabat-sahabat. Ceramah asli Abdul Somad ketika ditanya tentang ISIS, Abdul Somad jelas-jelas tidak mendukung ISIS dan menyatakan ISIS itu bukan Islam. Ya. Jadi ceramah yang asli Abdul Somad menentang ISIS, bahkan mengatakan ISIS bukan Islam. Maksudnya bukan Islam yang asli. Ya.
Tetapi dalam video yang dicomot-comot, dicuplak-cuplik, dipotong-potong, digabung-gabung oleh Ibu Rina Solihin tadi, mengesankan seolah-olah Abdul Somad mendukung ISIS. Nah, ini adalah kebohongan publik ya teman-teman. Adalah hal yang sangat disayangkan. Silahkan orang mau mengkritik pernyataan Daniel Mananta. Ya, saya pribadi dalam beberapa poin, ya, lain kali saya mungkin akan buat videonya. Dalam beberapa poin saya sangat menentang juga apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dalam 5 poinnya. Saya ada 1 poin yang saya akan buktikan Daniel Mananta salah besar. Ya. Saya juga pernah membuat video yang mereaksi sikap atau kelakuan Abdul Somad ketika pernah mengejek-ejek atau mengolok-olok katanya simbol salib ada jin kafirnya. Dan dia juga mengejek-ejek haleluya. Kemudian jemaahnya tertawa. Padahal kata haleluya itu artinya terpujilah Yahweh. Yahweh itu adalah Allah, nama Allahnya orang Yahudi. Atau nama Allah dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sehingga Abdul Somad ketika di depan banyak orang haleluya, itu suatu bentuk olok-olokan atau ejek-ejekan. Dan hal itu pernah saya reaksi dengan keras di video terdahulu. Tetapi pada kesempatan ini, sekarang ini, saya sedang justru, dalam tanda kutip, saya membela Abdul Somad. Ketika Ibu Rina Solihin menampilkan video, cuplikan potongan-potongan videonya Abdul Somad, yang seolah-olah mengizinkan hukum pencurian listrik, atau mengizinkan orang untuk mencuri listrik. Dan yang kedua, cuplikan potongan video Abdul Somad yang seolah-olah mendukung ISIS. Nah, hal ini kalau Ibu Rina Solihin menonton video ini, kiranya Ibu Rina Solihin menyadari video yang sudah dibuat dan ditampilkan dalam kanal YouTube-nya Ibu Rina Solihin itu sungguh mengandung pembodohan, fitnahan terhadap Abdul Somad, dan penipuan publik. Pesan saya, ingat ya, Ibu atau Tante Rina Solihin, kalau Anda berani ngaku-ngaku pengikut Yesus, Yesus pernah berkata, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.